Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan perkuliahan tentang tafsir ayat ekonomi dengan tema pembahasan akuntansi. Salah satu kegiatan muamalah adalah pencatatan keuangan atau sering disebut dengan akuntansi. Akuntansi bukanlah ilmu baru bagi umat manusia. Sejarah mencatat bahwa akuntansi sudah ada dan dipraktekkan sejak sekitar ribuan tahun sebelum Masehi. Dalam pengertian yang sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik itu komersial maupun non-komersial, untuk tujuan tertentu. Akuntansi syariah merupakan hal penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya. Akuntansi syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normatif telah ada di dalam Al-Qur'an Berikutnya adalah menerjemahkan Al-Qur'an dalam bentuk teori akuntansi syariah yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan arahan tentang bagaimana praktek akuntansi yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan agama Islam. Ayat yang berbicara tentang akuntansi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun. Ila akhir. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaknya dia menuliskan, dan hendak pula orang yang berhutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika orang berhutang itu kurang akalnya atau lemah atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendak diwakilkan mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi, saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika orang yang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu yang baik utang itu kecil atau besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Sampai akhir. Inilah ayat yang terpanjang dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran juga, yang dikenal oleh para ulama dengan ayat Al-Mudayyanah atau ayat utang piutang. Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya. Kalau sekarang misalnya kita bilang notaris kalau utang piutang atau perjanjian tertentu. Sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah atau ketetapan waktu pelunasannya. Itu akuntansi penjelasan. Ada catatan yang harus dicatat terkait utang. Dan ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah, berinfak pada ayat 271 sampai 274. Kemudian disusul dengan larangan melakukan riba 275 sampai 279, serta anjuran memberikan tangguh kepada yang tidak mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang. Jadi kalau ada utang tidak satu
Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuran dan larangan di atas mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya, larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati. Maka dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang mengakibatkan terpeliharaannya harta. Tercermin keadilan yang didambakan Al-Quran, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba. Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah sedekah dapat menimbulkan kesan bahwa Al-Quran tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta dan mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang piutang yang walaupun itu sedikit, serta mempersaksikannya dengan saksi yang ada. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang ini. Nah, begitu betul Allah dalam Al-Quran menjelaskan tentang tata cara dalam hutang, tata cara dalam menuliskan hutang. Saksi dipersaksikan juga oleh saksi-saksi yang dipercaya. Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Bahkan yang lebih khusus adalah yang berutang ini agar memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisannya itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan walau kreditor kita tidak memintanya. Nah, ini sangat penting sekali. Apapun hutang kita, ya, muamalah yang kita lakukan, kalau secara tidak tunai masih ada tanggungannya, maka catatlah. Nah, ini tujuan untuk memelihara harta dari kehilangan harta, kerusakan harta. Perintah hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, ya, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat ketika itu. Memang sungguh sulit perintah diterapkan oleh kaum muslimin ketika turun ayat ini. Jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat terbatas bahkan langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang mengalami pinjam dan meminjam. Nah, jadi ketika awal turun surat ini, ya, orang-orang Arab khususnya para sahabat kesulitan ya ketika mengamalkan ayat ini, karena rata-rata mereka tidak mempunyai kemampuan untuk tulis dan baca, hingga pada waktu itu tidak diwajibkan, ya, bersifat boleh, ya, tidak bersifat wajib. Jadi setelah membaca ini turunnya, jadi ada keinginan mereka untuk belajar bagaimana cara menulis, cara membaca, agar bisa praktekkan ayat tadi. Ya, tujuannya kebaikan setelah mereka sadari. Nah, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah mengutangkan, ya, masalah hutang dalam waktu tertentu. Firman Allah, hendaklah kamu menuliskannya. Faktubuhu merupakan perintah darinya agar dilakukan pencatatan, ya, untuk berkas, untuk arsip. Nah, perintah di sini merupakan perintah yang bersifat membimbing, ya, bukan mewajibkan. Ya, kalau diwajibkan karena tidak semuanya bisa. Nah, selanjutnya Allah menegaskan, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, ya, dengan benar, tidak menyalahi ketentuan, ya, yang Allah tetapkan atau perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat ketika itu, tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Sebagaimana dipahami dari kata adil itu, adil di antara kamu berdua, ya, yang berutang. Dengan demikian dibutuhkan 3 kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulisnya, yang kedua pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis,
bagaimana cara menulis, ya, bagaimana cara ya seperti notaris lah, punya keilmuan gitu. Yang terakhir adalah jujur. Nah, ini yang penting sebagai orang yang kriteria bagi seorang penulis. Selanjutnya Allah menegaskan, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, ya, dengan benar, tidak menyalahi ketentuan, ya. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, ya, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui. Nah, keadilan akan mendorong dia untuk belajar, ya, karena dia tahu, ya, mana yang benar, mana yang berlaku adil. Nah, karena dorongan tadi, maka dia akan belajar untuk menulis. Berbeda dengan orang mengetahui tetapi tidak adil. Dia mengetahui, dia bisa menulis tapi dia tidak adil. Nah, ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari saksi. Nah, kalau pada saat sekarang banyak terjadi penyelewengan penulisan, ya. Kalau dalam pengukuran tanah, ya, melenceng saja ukurannya, jumlahnya yang tertulis di kertas dengan realnya, itu nanti akan, ya, tidak adil bagi dia, akan menguntungkan bagi dia tapi merugikan bagi kita. Banyak terjadi seperti itu. Banyak pejabat-pejabat kita, ya, yang membeli tanah untuk keperluan negara, yang tertulis itu 100 meter contohnya, yang di kertas, tapi yang ditemukan tidak sampai 100 meter. Nah, ini merugikan. Mereka tahu ilmunya tapi mereka tidak adil. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan dalam suka tukang tulis, ya, dalam pencatatan, ya, itu kan tukang ukur tanah contohnya. Selanjutnya, kepada para penulis diingatkan agar janganlah enggan menuliskannya sebagai tanda syukur. Orang-orang yang diberikan kemampuan menulis, ya, maksudnya kemampuan yang notaris, ya, mencatat dalam rangka keilmuannya, itu jangan enggan, jangan menolak, ya, karena itu untuk bentuk syukur, ya, sebab telah mengajarkannya, Allah telah memberikan ilmu kepada dia, Allah telah memberikan anugerah kepada dia, maka hendaklah dia menuliskannya. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis yang mampu. Bahkan setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Jadi akta notaris itu juga punya sumpah dia juga punya kode etiknya. Kalau dipinta, ya, lakukan, tidak ada penolakan, ya. Mana itu anugerah bagi dia sebagai ilmu yang dia anugerahkan Allah kepada dia. Nah, setelah menjelaskan tentang hukum penulisan hutang piutang, ya, penulis, ya, kriterianya dan tanggung jawabnya, maka dikemukakan tentang siapa yang membacakan kandungan perjanjian tadi. Ini yaitu dengan firman Allah, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan, ya, atau membacakan atau mengulang apa yang disepakati untuk ditulis. Mengapa yang berhutang bukan yang memberikan hutang, ya? Karena dia dalam posisi lemah, ya. Jika yang memberi hutang yang mengimlakkan, yang memberikan hutang yang membacakan, bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Ya, tapi kalau yang berhutang mengucapkannya, maka dia akan, ya, dia betul-betul berjanji. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya atau membacakan sendiri hutangnya di depan penulis, serta memberinya juga kertasnya, buktinya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengingkari isi perjanjian itu. Nah, sambil mengulang segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi lainnya. Allah mengingatkan yang berhutang agar hendaknya dia bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah menyatakan nasihat. Janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu pembayaran hutang, cara pembayaran, dan lain-lainnya yang telah disepakati secara bersama. Nah, bagaimana kalau yang berhutang, ya, karena satu dan lain hal yang tidak mampu, ya, membacakannya, dia tidak bisa membacakannya hutangnya, ya, atau bisu, ya, atau ada hal lainnya. Nah, lanjutan ayat menjelaskan jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, ya, tidak pandai mengurus harta karena satu atau sebab yang lainnya, atau lemah keadaannya seperti sakit atau
tua atau dia sendiri bisa membaca utangnya, gitu, tidak bisa membaca karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi dia karena malu, ya, maka hendaknya walinya membacakannya dengan jujur di depan dia. Nah, setelah menjelaskan penulisan, maka uraian berikutnya adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis, menulis maupun selainnya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. 2 orang saksi dimaksud adalah saksi-saksi yang laki-laki yang merupakan anggota, ya, masyarakat dari kaum mereka atau orang Islam, ya, dari golongan mereka. Atau kalau tidak ada demikian, ya, para ulama, baik juga ulama di Indonesia, ya, banyak ulama menerjemahkan, memahami kata itu, ya, dan memahami lanjutan ayat, atau kalau bukan menurut penulis, ya, menurut penulisnya, kalau Departemen Agama, ya, ulama-ulama, ya, menerjemahkan memahami lanjut ayat, atau kalau bukan menurut tidak laki-laki, ya, maka boleh seseorang laki-laki atau 2 orang perempuan beri saksi yang kamu ridhoi, ya, yang disepakati untuk melaksanakan persaksian. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kesaksian dua orang lelaki diseimbangkan dengan 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Yakni seorang laki-laki diseimbangkan dengan 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Seolah-olah laki-laki satu suara laki-laki sama dengan suara perempuan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hal tersebut adalah supaya jika ada salah seorang dari perempuan itu lupa, maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya, mengingatkannya. Ya, mengapa kemungkinan ini disebutkan dalam konteks kesaksian wanita? Apakah karena kemampuan, ya, intelektualnya kurang, ya, seperti dugaan para ulama, atau karena emosi yang tidak terkendali? Ya, kalau ulama lain juga mengatakan, ada yang mengatakan memang perempuan itu kadang dalam hal saksi, dalam hal persaksian, kadang-kadang perasaannya juga main, perasaannya juga terbawa-bawa. Nah, masalah ini, kalau masalah hal benar salah itu tidak boleh dibawakan perasaan. Nah, perempuan lebih banyak perasaan, makanya dia harus dipersaksikan 2 orang perempuan, ya. Kalau satunya lupa atau satunya ragu, mengingatkan yang satu untuk meyakinkannya saja, makanya dipersaksikan dengan 2 orang, ya. Nah, persoalan ini harus dilihat, ya, pada pandangan dasar Islam tentang tugas utama wanita dan fungsi utama yang dibebankan atasnya. Al-Quran dan hadis, ya, mengatur pembagian kerja antara wanita dan pria, suami dan istri, bertugas mencari nafkah dan dituntut untuk memberikan perhatian utama dalam hal ini untuk menyediakan kecukupan nafkah untuk istrinya. Sedangkan tugas utama wanita adalah membina rumah tangga dan memberikan perhatian besar kepada pertumbuhan kembang anaknya. Namun perlu dicatat bahwa pembagian kerja ini tidak ketat. Tidak jarang istri para sahabat, para nabi juga ikut bekerja mencari nafkah karena suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit pula suami yang melakukan aktivitas di rumah serta mendidik anak-anaknya. Nah, pembagian kerja tersebut di atas dan perhatian perbedaan yang dituntut menjadi terhadap masing-masing jenis kelamin menjadikan kemampuan dan ingatan mereka menyangkut objek perhatian berbeda-beda. Jadi ingatan wanita dalam masuk rumah tangga pastilah lebih kuat dari pria yang perhatiannya lebih banyak, atau seharusnya lebih banyak tertuju kepada pekerjaan, perniagaan, termasuk utang piutang. Ingatannya pasti lebih kuat dari wanita yang perhatiannya utamanya tidak tertuju pada pekerjaan, tertuju pada utang piutang. Nah, makanya kalau perempuan, ya, kebanyakan mobilitasnya di rumah, ya, berbeda dengan laki-laki, ya, dia bekerja, utang piutang jelas bagi mereka. Nah, atas dasar besar kecilnya perhatian itulah tuntunan di atas ditetapkan, ya. Dan karena Al-Quran menghendaki wanita memberikan perhatian lebih kepada rumah tangga. Nah, atas dasar kenyataan pada masa turunnya ayat ini pada waktu itu, wanita tidak memberikan perhatian atau cukup terhadap utang piutang, baik suami tidak mengizinkan keterlibatan, ya, ketika itu, maka kemungkinan mereka lupa lebih besar dari kemungkinan oleh para pria ketika itu. Nah, karena itu demi menguatkan persaksian,
dua orang wanita diseimbangkan dengan seorang pria, supaya bisa bila seorang lupa maka seorang laki-laki yang lainnya mengingatkan. Sekali lagi ya, ini masih bukan bicara tentang intelektual wanita. Tidak juga berarti bahwa kemampuannya menghafal lebih rendah daripada laki-laki. Nah, tidak seperti itu. Sebagaimana Allah berpesan kepada para penulis para yang menuliskan itu. Kepada para saksi pun Allah berpesan, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadinya korban. Nah, perempuan juga karena enggan, karena perasaan tidak mau, takut atau segala macam. Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika Anda melihat satu peristiwa, katakanlah tabrakan, maka ketika itu Anda telah berpotensi memikul tugas kesaksian. Nah, sejak saat itu Anda telah dapat dinamai saksi, walaupun belum lagi melakukan kesaksian di pengadilan. Ayat ini dapat berarti janganlah orang-orang yang berpotensi menjadi saksi enggan menjadi saksi apabila mereka dimintai keterangan. Memang banyak orang sejak dahulu, apalagi sekarang enggan menjadi saksi akibat berbagai faktor. Kalau sedikit karena kenyamanan dan kemaslahatan pribadinya terganggu, karena terancam. Karena itu mereka perlu dihimbau. Nah, perintah ini adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain memberikan keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilannya. Apalagi saksi penting sebuah perkara. Kalau tidak ada itu sangat riskan sekali. Nah, setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan hutang piutang, tapi dengan memberikan penekanan pada hutang piutang yang jumlahnya kecil. Padahal yang kecil pun dapat menyebabkan permusuhan. Nah, kalau masalah uang permusuhan pasti, bahkan pembunuhan. Memang menulis yang kecil-kecil apalagi seringkali dapat membosankan karena tidak banyak uangnya. Nah, karena itu ayat ini mengingatkan janganlah kamu jemu menulis hutang piutang itu, baik kecil maupun besar, sampai yakni termasuk batas waktu yang membayarnya. Tuliskan semuanya, besar kecil, ini sebagai bukti dasar kita untuk nanti meminta utang atau memperkarakan sebuah kasus dalam perutangan. Yang demikian itu yakni penulisan hutang piutang dan persaksian yang dibicarakan itu lebih adil di sisi Allah, yakni dalam pengetahuannya dan dalam kenyataan hidup, dan lebih dapat menguatkan persaksian kalau ada bukti tulis menulis. Dapat membantu menegakkan persaksian, ada bukti yang tertulis terlebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan kita. Kalau kita ragu, kita ada catatan, nah bisa kita jadikan barang bukti. Petunjuk-petunjuk di atas adalah jika muamalah dilakukan dengan bentuk hutang piutang. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang dijalankan di antara pedagang, penjual dan pembeli, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Tidak ada kesalahan, karena sudah selesai dengan jual beli yang tunai. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Perintah di sini boleh mayoritas ulama dipahami sebagai bentuk umum, bukan perintah wajib. Saksi dan penulis yang diminta atau diwajibkan untuk menulis dan menyaksikan tentu saja mempunyai aneka kepentingan pribadi atau keluarga kehadirannya. Sebagai saksi dan atau petugas menulisnya dapat mengganggu kepentingannya. Di sisi lain, mereka yang melakukan transaksi jual beli atau hutang piutang dapat juga mengalami kesulitan dari para penulis dan saksi jika karena menyelewengkan kesaksian atau menyalahi ketentuan penulisan. Karena itu Allah berpesan dan menggunakan satu redaksi yang dapat dipahami sebagai tertuju kepada penulis, saksi, penjual dan pembeli serta yang berutang dan memberikan hutang. Semuanya diberikan peringatan oleh Allah. Apa kata Allah? Wala yudarru katibun wala syahid. Dapat berarti janganlah penulis dan saksi memudaratkan yang bermuamalah. Dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudaratkan para saksi dan penulis. Salah satu bentuk dari mudarat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki. Karena itu tidak ada salahnya memberikan mereka ganti transportnya, biaya
atau jerih payah atau fee atau seperti biaya administrasi sebagai imbalan jerih payah dan menggunakan waktu mereka. Di sisi lain, para penulis dan saksi hendaknya tidak juga merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksian, apalagi menyembunyikannya atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka. Ataulah jika kamu, wahai para saksi dan para penulis, serta yang melakukan muamalah melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dari diri kamu, kata Allah. Kefasikan terambil dari kata yang bermakna terkelupasnya kulit yang sesuatu, ya, terkelupas. Kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, kedurhakaan. Jadi engkar, ya. Ini berarti siapapun yang melakukan suatu aktivitas yang mengakibatkan kesulitan bagi orang lain, maka dia dinilai durhaka kepada Allah serta keluar dari ketaatannya kepada Allah. Tulis-menulis ini sangat penting, ya. Banyak orang yang dirugikan dengan menulis surat tanah, ya, akte sertifikat tanah. Orang bisa digusur karena salah tulis, kalau diselewengkan dengan salah tulis, atau tidak adil, ya, dengan salah tulis. Nah, ini sangat berakibat fatal sekali. Banyak orang yang teraniaya dengan salah tulis, tidak ada bukti karena diselewengkan, tidak adil dan segala macam. Nah, ayat ini diakhiri dengan firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah yang mengajarkan kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini ditutup dengan perintah bertakwa, ya. Disusul dengan mengingatkan pengajaran ilahi, merupakan penutup yang amat tepat, karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara, ya, untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Dari sini peringatan tentu perlunya takwa serta mengingat pengajaran Allah kepada mereka tentu sangat tepat, ya. Nah, ini ujung terakhir ayat. Semua transaksi tadi Allah ingatkan. Mencatat penting sekali dalam masalah keuangan, bisnis. Kalau tidak ada transaksi yang jelas, tidak ada pencatatan yang aktual, yang perlu direport tiap bulannya, tiap tahunnya, tiap harinya, maka sebuah kepercayaan akan terbengkalai, kepercayaan akan hancur, persaudaraan akan bubar, pembunuhan akan terjadi. Ini bahaya yang diakibatkan oleh akuntansi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.